Kadangkala, sendiri tidak membuat sepi. Hanya saja, kamu tidak terbiasa sendiri dan lebih suka memanjakan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini podcast kembali hadir untuk menemani teman-teman pendengar dimanapun berada. Tentunya dengan tema yang lebih menarik lagi. Gak terasa banget ya, udah hampir 1 minggu aku belum upload video terbaru. Karena gimana ya, kesibukan sekolah bener-bener mendesak dan gak bisa aku tinggalin. Jadi buat teman-teman yang sama kayak aku, yang masih sekolah, kalian harus tetap semangat buat meraih masa depan. Karena masa depan itu diciptakan, bukan ditunggu. Oke? So, jadi gimana kabar kita semua hari ini? Semoga tetap baik-baik aja ya. Ngomong-ngomong soal sekolah, jadi 2 hari yang lalu aku belajar bahasa Indonesia. Jadi buat yang kelas 11, mungkin ada yang udah masuk atau yang belum masuk atau yang sedang masuk dalam materi teks cerpen. Jadi waktu itu kami disuruh membuat cerpen mengenai perjalanan hidup dari lahir hingga sekarang, tapi hanya dalam 1 lembar kertas. Jadi setelah kami selesai membuat cerpen, kami disuruh untuk mempresentasikan cerpen itu di depan kelas. Dan masing-masing kami mempresentasikan cerita yang berbeda-beda, karena memang cerita perjalanan hidup setiap orang itu berbeda ya. Jadi ada satu temanku yang tiba giliran dia untuk presentasi di depan kelas. Tetapi dia merasa takut. Dia merasa tidak percaya diri dan dia mengatakan bahwa ada cerita hidupnya yang dirasa tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Tapi guruku terus memotivasi dia. Guruku bilang, kita harus tetap percaya diri dan berani tampil ke depan. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Akhirnya, dengan segala keberanian yang dia punya, dia tampil ke depan dan menceritakan cerita yang telah dia buat. Sungguh di luar dugaan, ceritanya benar-benar membuat hatiku terenyuh, karena aku tidak menyangka bahwa perjalanan hidupnya tidak seperti apa yang dia lihatkan sekarang. Guruku bilang, apakah ada yang peduli tentang apa yang terjadi kepada temanku itu? Kami semua terdiam karena kami memang benar-benar tidak tahu. Bahkan mungkin memang kami tidak peduli karena kami berpikir dia baik-baik saja. Dengan egoisnya, kami benar-benar tidak memperhatikan dia. Lalu apa yang menjadi pelajarannya di sini? Guruku menyampaikan tujuan dari pembuatan tugas untuk hari itu. Tujuan dari tugas ini adalah untuk bisa melihat dan mendengar di balik kisah temanku. Saat itu banyak cerita-cerita tak terduga yang kita satu sama lain gak tahu bahwa ini terjadi loh kepada teman kita. Di sana kami diminta untuk mendengar bagaimana sih perjalanan kehidupan teman kami. Jadi, pelajaran pertama yang kami ambil di sini adalah kita harus peduli terhadap sesama kita. Berikanlah bentuk kepedulian sesederhana mungkin. Baik itu hanya sekedar bertanya, kamu kenapa hari ini? Apakah kamu ada masalah hari ini? Atau ketika dalam pelajaran dia merasa susah untuk mengerti, tetapi kita bisa, kita mampu, maka kita berikanlah kepedulian kita terhadap dia.
kita ajarkan dia apa yang kita bisa. Lalu pelajaran yang kedua berkaitan dengan tema atau topik podcast kita hari ini, yaitu tidak peduli adalah bentuk kepedulian. Loh, bagaimana mungkin? Bukannya tadi dibilang di awal disuruh kita harus peduli, terus kenapa sekarang tidak peduli itu adalah kepedulian? Why? Guru aku juga cerita tentang suatu pengalaman yang singkatnya seperti ini. Ada seorang perempuan yang saat kuliah itu dia terpisah dari teman-teman dekatnya. Jadi dia merasa kesepian. Dia merasa ditinggalkan. Akhirnya teman-temannya yang jauh itu menghubungi dia, bahkan mengunjungi dia agar dia betah untuk kuliah di sana. Meskipun tidak ada teman-teman dekatnya. Namun, teman-temannya itu juga memiliki kesibukannya masing-masing, sehingga tidak bisa selalu ada untuk dia, tidak bisa selalu menemani dia. Tahun-tahun pertama kuliah untuk dia adalah tahun-tahun yang sulit karena dia belum bisa menemukan teman. Dan pada suatu momen, dia merasa teman-temannya yang jauh itu sudah tidak mempedulikan dia lagi, sudah tidak memperhatikan dia lagi. Dia merasa kesepian, dia merasa ditinggalkan. Akhirnya ini berpengaruh terhadap kuliahnya. Tidak lama setelah itu, mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus membiasakan dirinya dengan lingkungannya saat ini. Saat itu dia berpikir bahwa sendiri itu pun tidak buruk. Sendiri itu juga merupakan bagian dari kehidupan. Akhirnya dia memberanikan diri untuk berbaur dan berkomunikasi dengan teman-teman kuliahnya. Baik itu untuk sekedar berbicara, mengobrol, atau belajar bersama, atau mengerjakan tugas bersama. Dan akhirnya dia memiliki teman. Jadi apa pelajarannya di sini? Itu dia, kembali lagi ke topik pertama kita. Tidak peduli adalah bentuk kepedulian. Teman-temannya yang jauh tadi, yang dia rasa tidak mempedulikan dia lagi karena sibuk dengan kesibukannya masing-masing, ini memberikan suatu tekanan kepada dia, memberikan suatu dorongan kepada dia untuk bisa berani keluar dari zona nyamannya, untuk berani mengeksplor dan mengomunikasikan dirinya di lingkungan dia sendiri. So, teman-teman, ketika ada orang yang tidak peduli kepada kita jangan langsung mengambil stigma negatif. Kita jangan langsung berpikiran negatif. Contohnya saja seperti cerita pengalaman tadi. Jikalau teman-temannya yang jauh itu terus memberikan perhatian kepada dia, maka dia hanya akan terbiasa di zona nyamannya. Dia tidak bisa bergerak untuk keluar dari zona nyaman itu dan menemukan lingkungan baru, menemukan teman-teman baru. So guys, jadi semoga apa yang kita bahas hari ini teman-teman bisa mengambil kesimpulannya dan teman-teman bisa mengambil hal-hal positif dari apa yang kita bahas malam ini. Mungkin cukup untuk hari ini podcastnya. Dan aku mau ucapin terima kasih banyak banget buat para pendengar aku yang udah setia mendengarkan dari awal hingga akhir. Dan juga aku mau minta maaf apabila ada perkataanku atau kata-kataku yang tidak pada tempatnya atau yang tidak berkenan di hati. Akhir kata, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.